kan. Kalau kita mau ngambil contoh, contohlah misalnya kalau negara demokrasi apa? Misalnya Mas Arief, Amerika gitu kan. Di sana bebas, ya, mereka bebas berpendapat gitu kan. Mau ngomong apa aja, presidennya itu ditendang-tendangin bonekanya, dikata-katain. Itu konsisten gitu loh. Jangan ketika kita bicara demokrasi ngomongnya Timur Tengah. Ketika bicara Islam ngomongnya Amerika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tina, wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Baik, terima kasih untuk AK Channel, Mas Arief, Mas Ahmad Khozinuddin, dan juga Bang Azam Khan, serta seluruh pembicara yang lainnya, dan juga pemirsa AK Channel yang saya hormati dan saya muliakan. Atas kesempatan dan waktunya yang diberikan kepada saya, terima kasih banyak. Menanggapi pernyataan dari Kepala BNPT Pak Riko dan juga uh, makhluk dari PDIP kemarin yang mengatakan bahwa yang menyinggung-nyinggung soal radikalisme dan juga soal kritik terhadap pemerintah dihubung-hubungkan dengan radikalisme. Menurut saya ada beberapa hal yang perlu dicatat untuk masyarakat dan juga untuk kita semua. Yang pertama adalah bahwa sudah menjadi tabiat dari partai dimaksud itu gitu kan yang diduga memang punya Islamofobia akut gitu ya di beberapa kesempatan dan ini diulang dan ini maksud saya sudah berulang dan menjadi catatan penting. Artinya buat umat Islam ke depannya yang memang mengikuti pemilihan umum wanti-wanti ya model-model seperti ini kah yang Anda mau sebagai wakil rakyat gitu loh. Yang memang apa namanya jelas-jelas apa namanya berkecimpung di masyarakat yang mayoritas adalah umat Islam, tapi kelakuannya selalu ya diduga mendiskreditkan Islam, ajaran Islam dan umat Islam sendiri. Jadi ketika butuh mereka ngemis-ngemis, ketika sudah terpilih mereka kelakuannya seperti ini nyatanya gitu. Itu menurut saya yang menjadi catatan penting sehingga tidak lagi manusia umat Islam ini jadi keledai yang berulang, yang selalu terjerumus kepada hal-hal yang mempersulit dirinya sendiri, yang memperbodoh dirinya sendiri terhadap tindakan-tindakan yang nantinya terhadap uh, perkembangan agama Islam dan juga umat Islam itu sendiri di Republik ini. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya mau sampaikan adalah uh, pendapat mengenai bahwa uh, hal tersebut dikait-kaitkan dengan kritik dan itu dikait-kaitkan dengan sesuatu yang negatif itu menurut saya hal yang lagi-lagi menjadi uh, bukti nyata bahwa negara ini terutama pemangku pemerintahannya belum siap ya belum setengah itu sendiri demokrasi kemudian kebebasan berpendapat itu digunakan hanya untuk kepentingan mereka. Ketika itu bersinggungan atau sedikit menyinggung, maka mereka berubah otomatis menjadi otoriter dan menjadi monarki. Nah, mereka lupa gitu kan bahwa negara ini adalah negara demokrasi ya sebagaimana tertuang di Pembukaan Dasar 19 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian juga ada juga di Pancasila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kemudian juga ada di apa namanya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya ada dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian juga ada juga di pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ya, kemudian ada di pasal 28 kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran, lisan ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian ada macam-macam gitu kan yang memang negara ini negara demokrasi dan kritik saran kepada pemerintah check and balance itu hal yang lumrah, hal yang biasa dan malah diwajibkan gitu kan. Kalau tidak mereka akan serampangan, mereka akan sesukanya
dan itu diatur oleh konstitusi. Jadi ketika ada mengkritik mau di warung kopi, di masjid, di mana segala macam, politik itu di mana-mana, bukan cuma di DPR, bukan cuma di media gitu loh. Nah, jadi menurut saya itu hal yang wajar, apalagi yang dikritik itu adalah orang yang dibayar pajaknya oleh masyarakat gitu loh. Mereka nggak mau dikritik tapi ngisepin duit rakyat, gimana ceritanya gitu kan? Nggak boleh seperti itu. Dan memang ini hal yang misleading, yang seakan-akan kritik itu udah mulai dijargonkan atau dikampanyekan sebagai sesuatu yang haram. Ini menurut saya hal yang keliru gitu kan, dan harus dikritisi, harus dikembalikan lagi realnya. Yang lebih lucu adalah orang yang ngomong itu ya adalah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tulisannya di demokrasi, partainya aja Partai Demokrasi gitu kan. Tapi kelakuannya diduga otoriter dari lisan-lisan, dari sikap-sikapnya yang mempermasalahan kritik terhadap pemerintah gitu kan. Dan ini sebenarnya dibuktikan sendiri, Pak Presiden beberapa kali mengatakan kan, Presiden Jokowi, bahwa dia tidak anti kritik dan dia mempersilahkan untuk dikritik. Kalau dikritik kok pada marah, ini lucu, menurut saya sesuatu yang absurd gitu kan. Itu hal yang kedua yang menjadi catatan. Yang ketiga adalah ada perbandingan-perbandingan, ya, ada perbandingan-perbandingan yang dikatakan bahwa di negara-negara Timur Tengah, gitu kan, mereka mengatakan juga di negara seperti tetangga di Malaysia gitu kan. Nah, orang-orang ini kadang orang-orang bingung yang mengatakan demikian. Kenapa? Jelas berbeda di Timur Tengah, di Maroko, di negara Afrika, Afrika Utara, dan negara-negara diambil contoh oleh Bapak Kepala BNPT itu monarki akhirnya menjalar kemana-mana. Ini hal yang kedua. Jadi nggak jelas mereka berbeda. Mereka di negara-negara Timur Tengah, Afrika Utara, negara tetangga, mereka ada raja gitu loh. Wajar ketika mereka tidak dengan lurus gitu kan, dengan yang sempurna gitu kan. Kalau kita mau ngambil contoh, contohlah misalnya kalau negara demokrasi apa misalnya Mas Arief, Amerika gitu kan. Di sana bebas, ya, mereka bebas berpendapat gitu kan, mau ngomong apa aja, presidennya tuh ditendang-tendangin, bonekanya dikata-katain, itu konsisten gitu loh. Jangan ketika kita bicara demokrasi ngomongnya Timur Tengah, ketika bicara Islam ngomongnya Amerika. Goblok menurut saya itu. Jujur aja goblok itu. Kita bicara Islam, kita dari sumbernya Islam itu dari Arab kan, dari Timur Tengah gitu kan. Nah, maksud saya itu jangan kita bicara Islam ngomong Eropa. Gila, yang bicara demokrasi ngomongnya di Timur Tengah. Goblok menurut saya, ini konslet otaknya gitu loh. Maksud saya yang jelas gitu loh. Dan jangan lupa di negara-negara tadi itu penista agama dihukum tegas. Ada jam dari merek Swiss tuh, LGBT-nya tuh ada warna-warni disita, dibakarin. Ya, kemudian mainan-mainan pelangi-pelangi disita juga gitu. Di Timur Tengah nggak ada konser Coldplay gitu loh. Maksud saya konsisten, kalau memang mau begitu, mau 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 tegas terhadap orang-orang yang mengkritik, tunjukkan bahwa Anda itu memang tidak pantas dikritik. Gitu loh. Ada penista agama dihukum. Ini enggak. Penista agama berkeliaran, Saifuddin Ibrahim, kemudian di internet banyak tiap hari kita lihat bagaimana agama-agama dinistakan gitu kan, dihina-dina. Nggak ada mereka bilang ini demokrasi, butuh proses hukum. Giliran bicara soal kritik, kita ngomong, oh itu di Arab Saudi, itu di Timur Tengah, di Maroko, di Malaysia. Bodoh menurut saya gitu kan. Itu hal yang berangkat dari kebodohan gitu loh. Jadi mereka bicara soal apa namanya soal hal dunia di masjid, tapi bicara soal apa namanya yang soal agama bicaranya di kafe gitu, nggak nyambung gitu loh maksud saya. Tapi bukan berarti di dunia tidak, di masjid tidak boleh bicara soal dunia, tentu saja boleh gitu kan, apalagi soal yang kemaslahan gitu. Jadi menurut saya itu hal yang harus dikritisi. Yang nomor tiga adalah mereka absurd dalam memahami ya, dan mengkomparasi itu salah gitu loh. Kalau bicara demokrasi harusnya di Amerika, di Inggris, di Eropa gitu loh. Kalau bicara soal Islam baru bicara di enggak, bicara soal Islam bicara di moderat, di Inggris, di Amerika, kebalik Mas gitu loh. Nah itu saya yang ketiga gitu kan. Di negara-negara tadi nggak ada tuh penista agama berkeliaran bebas, bahkan diangkat jadi duta, jadi komisaris, nggak ada gitu loh. Orang-orang itu pada tahu malu semua gitu loh. Ada koruptor itu nyalek lagi, nggak ada mereka di sana.
korupsi ya udah dihukum kalau nggak dipotong tangan, dihukum mati gitu loh. Kita enggak, giliran hukum ngikutinnya, oh kita harus ngikutin negara-negara, bahkan bikin sendiri gitu kan. Bagaimana bisa apa di negara lain tuh koruptor itu dihukum mati, dipotong tangan, kita dipotong tahanan, dikasih fasilitas, nggak bakal kelar seperti itu gitu loh. Jadi kita cara penegakan hukum yang keliru cara pandangnya, pola perspektifnya, dan itu cenderung membodohi. Itu yang ketiga. Yang keempat, jelas-jelas semua pemuka agama, bukan cuma Islam. Saya dengar juga PGI juga mengkritik itu. Itu udah salah, salah, udah offside, dan juga menurut saya, tapi saya nggak mau menyalahkan Pak BNPT juga secara langsung, mungkin itu karena reaksi ya yang disampaikan, karena ada pertanyaan bodoh juga, jadi yang nanya bodoh yang jawab jadi ikutan-ikutan, ikutan konslet lah gitu kan gitu. Jadi menurut saya kebodohan-kebodohan itulah. Apa itu di masjid sana mengkritik, oh, emang kenapa kalau mengkritik? Emang Anda benar kalau nggak dikritik? Kalau Anda benar nggak pantas dikritik, wajar gitu loh. Lucu, Anda jelek dikatain jelek nggak mau gitu loh. Ini menurut saya nggak tahu malu orang-orang gitu loh. Udah nggak tahu malu, udah menurut saya kayak gitu-gitu udahlah. Kita tuh nggak kapok-kapok, jangan dipilih orang-orang begitu. Ya tenggelamkan menurut saya orang-orang begitu. Masih banyak orang-orang yang baik. Kalau Anda orang baik, pilih orang yang baik gitu kan. Jangan model-model kayak gitu, bikin susah aja gitu loh. Masa jelek abis itu ngatain saya jelek nggak terima. Anda jelek kok emang gitu loh. Kalau Anda ganteng, Anda dibilang jelek, wajar marah. Itu juga nggak boleh. Kenapa? Anda itu wakil rakyat, Anda itu pejabat publik. Jadi Anda harus terima ketika dikritik, karena Anda nggak benar dalam pelayanan publiknya gitu loh. Buktinya banyak, kalau pelayanan publik Anda benar, nggak mungkin negara ini corat marut, banyak utang, infrastruktur nggak jelas gitu. Seperti itulah kurang lebih Mas Arif. Ya, menurut saya rekomendasi saya adalah sebaiknya Pak Kepala BNPT lebih apa namanya, bisa untuk menyelami bagaimana Islam dan gerakan Islam seperti itu. Jadi dan juga lebih cerdas dalam menyikapi, tidak hanya membebek, menunjukkan intelijensia dan kecerdasannya dan kepantasannya bahwa Bapak memang dan timnya ini pantas untuk menduduki posisi tersebut. Artinya lebih bisa mengayomi, tidak begitu-gitu aja gitu loh. BNPT itu kita kalau di masyarakat identik dengan pihak-pihak yang mendiskreditkan ajaran Islam, kemudian khilafah dan sebagainya. Menurut saya ini harus dirubah gitu kan. Paradigma buruk tersebut harus dirubah, harus dikan gitu kan. Eh, Mari kita kalau memang mau memberantas terorisme dengan konsisten ya, coba dekati masjid, kemudian juga kita rangkul orang masuk Islam, maunya seperti apa, dan juga jangan gagal paham. Orang mengkritik itu bukan berarti, ya saya garis bawah betul-betul, ketika orang mengkritisi itu bukan berarti orang itu benci, tapi orang itu sayang. Kalau anak Anda nih ya, bapak-bapak sekalian, kemudian lagi ngerokok, anak SD ngerokok gitu kan, ya Anda ingatkan lah. Kalau Anda sayang kan pasti tegur. Tapi kalau Anda, oh enggak Pak, merokok itu bagus nak, silahkan nak. Merokok itu silahkan, bagus gitu kan, bisa jadi gaya, bagus seperti jagoan gitu kan. Ini kan keliru. Justru dengan kita mengingatkan, menegur, itu menandakan bahwa kita menyayangi hal tersebut. Kalau kita menegur pemerintah, mengkritisi pemerintah, itu tanda bahwa kita mencintai bangsa ini dan tidak mau bangsa ini terjerumus ke dalam lubang atau masalah yang lebih dalam lagi gitu. Jadi menurut saya jangan gagal paham lah. Ini sebenarnya kan permulaannya gagal paham. Mereka menganggap kritik itu sebagai hal-hal yang menjadikan, hal yang merusak kredibilitas mereka gitu kan. Dan ingat Anda ini abdi negara, para pejabat publik, karyawan publik, dan juga pegawai negeri sebeserta pemangku jabatan dari eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Anda ini abdi negara, Anda ini pelayan negara. Bukan rakyat ini yang menyembah-nyembah Anda. Kita ini rajanya, kita ini yang punya negara ini. Kedaulatan di tangan rakyat, bukan di tangan Anda. Anda ini dapat amanah. Orang dapat amanah itu dikerjakan dengan baik, bukan menyalahgunakan amanah itu dengan menggebuk orang yang ngasih amanah itu gitu loh. Ini menurut saya dua hal yang perlu diluruskan supaya nggak gagal paham, supaya jelas gitu loh bahwa mereka ini adalah kacung kita. Mereka itu abdi negara, mengabdi untuk negara, negara itu ya masyarakat ini gitu loh. Jadi bukan kebalik, kita habis itu harus menyembah mereka, kemudian kita hormat gila-gilaan sama mereka. Ini keliru gitu loh menurut saya.
pola pikir yang salah gitu loh. Mereka itu yang abdi negara harus ikut apa kata rakyat, masyarakat, menjalankan amanat undang-undang, melayani masyarakat. Bukan masyarakat melayani Anda, keliru Anda di situ gitu loh. Nah, itu yang pola pikir menurut saya yang harus dirubah gitu loh. Karena kalau pola pikir itu keliru, selamanya akan mereka begitu. Bahkan orang baik pun ntar kalau masuk ke pemerintahan gitu loh. Pola pikirnya gitu, oh saya dilayani ya. Rusak kalau begitu udah. Ya loh. Kemudian ya tadi jangan dianggap kritik-kritik itu adalah sesuatu yang negatif. Anggaplah sesuatu yang positif karena anda itu hidup dari kritikan. Kalau misalnya Anda nggak mau dikritik, berhenti jadi pejabat publik, jadi kayak saya, ya Mas ya, kayak Mas Arief nih kan. Karena kita mau dikritik apa? Kita bukan melayani Anda, kita nggak dibayar sama Anda gitu loh. Kita nggak dibayar sama masyarakat. Kalau di ngeritik kita apa? Ya terserah mereka juga. Cuma kan bodoh aja. Apa urusannya saya mau ngapain juga? Bukan urusan Anda kan begitu kan. Nah itu maksud saya. Jadi pejabat, jadi masyarakat biasa aja. Enak masyarakat biasa. Cuma ya bayar pajak kan begitu kan. Ya sama makan hati aja ngeliat kelakuan kalian gitu. Itu aja sebenarnya masalah masyarakat ini. Demikian Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.